game yang ketiga sebagai match point bagi kedua belah tim tadi yang udah dikatakan juga sama Pak Pulung adalah kalah tidak akan langsung pulang. Mereka akan ada di lower bracket. Iya, cuman Dan kesempatannya mengecil. nyawanya sisa satu. Sisa satu. Dan bahkan kalau misalkan ya RRQ menang, terus nanti di match keempat TLID menang, mereka bisa ketemu loh Ya ketemu. di semifinal up. Ya begitulah perjalanannya mau tidak mau harus dihadapin ya teman-teman nih. Betul. Tapi ya match up-nya sama lagi sebenarnya Joy dan juga Suyo Yap. bertemu dengan Johat. Cibi. Nah, cuman kayak gitu ada perbedaan pattern Delay. farming yang cukup cepet lah gitu ya. Ya. Karena kan yang satu udah dibantu oleh Son dengan smart missile yang dia milikin. Jadi Cibi datang kayak contoh baru satu orange buff-nya dia datang paling satu hit doang selesai. Tapi ini nggak bakal selalu luasa tadi sih sebenarnya untuk tim Famos semenjak ada poke damage dari Rins Ya. yang akan mengganggu juga. Karena dari Rins juga ada Rapture, ada Tenacity dengan emblem mage yang dibawakan. Dan perbedaannya adalah Sutsujin. Tadi di game kedua dia pakai Impurage. Di game yang ketiga ternyata dengan adanya Temporal Rain juga yang dibawakan ini yang dibutuhkan. Karena tadi dia sampai nggak bisa kabur loh. Betul. Karena ada cooldown juga kan yang dimiliki. Ada skill 2-nya lagi yang bisa diaktifkan lagi dari Rhythm of Joy-nya. Jadi perbedaan dari segi M juga ini menjadi impact yang harus bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi di game yang ketiga. Oke, ini dia Sutsujin udah level 4 juga. Udah siap untuk bisa melumar habis siapapun yang ada di depannya. Tapi kita lihat nanti bagaimana setup lagi di dalam pertempuran. Ataupun pick up yang akan terjadi sama-sama level 4. Masih OTW level 5. Tapi turtle-nya pun sesaat lagi. Hey, Idok. Nah nih, Idok siap nih. Pokok tarik berhasil ganyang ya pokoknya. Hey, dan Rinsya hampir tadi menjadi korban. Tapi sekarang Sutsujin dilemparkan untuk Sutsujin masih berhasil mendapatkan tadi ke arah 1 point kill. Tapi Sutsujin kembali menjadi korban pertama seperti di game yang sebelumnya. Dan satu lagi tarikan lewat Arun Hook yang sudah dilakukan. Satu untuk satu sekarang dari masing-masing jungler. Yap, pertukaran yang menjadi netral lagi sebenarnya ya. Karena net di bawah. Ada Inspire memang sudah dibuka juga. Tapi Skylar dengan Needles of Flower tadi mencoba untuk bisa menghilangkan efek slow yang ada dalam tubuhnya. Ya mark damage-nya juga ya yang dihindari. Dan Mark damage-nya juga sakit. true damage kan. Meletus-meletus gitu guys. Tapi untuk Turtle tetap muncul juga nih langsung di setup. Nggak buru-buru tapi ya. Karena kedua belah jungler dalam keadaan yang belum siap sejauh ini. Oke. Ada pergerakan dari Cibi di bagian belakang sama-sama level 5 dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Cibi kembali. Coba lihat, mereka berada di dalam satu reload man Blazon dan Didong. Ganyang, di mana Cibinya pun berhasil tertarik. Dan itu dia satu hal yang mahal bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka lagi-lagi memang dari segi retribusinya Cibi lebih on point. Oke. Tapi poin killnya dibayar secara tunai dengan Cibi yang 2 kali tumbang. Dan ini akan berbeda di game yang kedua. Cibi yang akhirnya mendapatkan adanya snowball power. Ini ditutup nih di game yang ketiga. 3 kali pakai Suyo. Dan di game ketiga ini mirip-mirip di game pertama tadi. Nah udah kena 2 kali nih. Udah estimasi waktunya bisa dibilang agak sedikit kacau nih. Itu yang dimanfaatkan juga sama RRQ Hoshi sekarang. Dan apalagi siapapun yang masuk ke dalam area team fight. Dengan real manipulation, ini akan semakin mengganggu. Karena secara dari draftnya tim Famos, mereka punya hero range dari netnya aja. Dan Nets juga ini range-nya nggak jauh-jauh banget. Pokok nih dok ya, keker, tarik, ganyang dok. Sikat dok. Tarik sis. Oke udah gitu aja. Keker, tarik, ganyang. Oke. Dan Dairen di arah top lane. Wup. Weh hei, apa yang terjadi? Dia berhasil tadi sepertinya. Wah. Nets hilang ya. Oke. Dan ini Nets juga nggak akan selalu dewasa tadi berarti nih. Ini di tiap lininya RRQ Hoshi berhasil untuk bisa memberikan pressure. Ya. Sehingga tim Famos mereka nggak bisa memanfaatkan early power mereka kayak tadi. 30 detik lagi sebelum turtle selanjutnya. Walaupun tadi turtle yang pertama juga gagal didapatkan oleh RRQ. Tidak apa-apa. Cuman kalau dilihat-lihat dari statistiknya game 1, game 2, game 3 belum dapat objektif ini kita. Dari turtle-nya ya. Iya, retrinya Cibi keren juga ya. Ini kebantu juga kan dari si Suyo itu sendiri yang itu juga menghancurkan kalkulasi dari damage kita ke ini kan. Hey, apa yang terjadi? Langsung dilemparkan dan Idok tertangkap basah. Yap, oke. Dari Idok yang memang berhasil ditumbangkan tapi nggak berhenti nih ya. Yap, di bagian tengah ada real one manipulation langsung dikeluarkan juga. Tapi Rins di bagian belakang masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Sementara Dairan menjadi orang terdepan mencari informasi dan juga mencari di mana saja keberadaan player-player dari tim Famos. Tapi Warlord sepertinya udah mengetahui bagaimana Sutsujin nanti akan masuk di mana sekarang. Jalan masuknya langsung ditutup begitu saja. Mencoba untuk bisa langsung maju ke bagian terdepan. Tapi ternyata turtle-nya kembali berhasil diamankan di mana untuk sekarang. Cibinya langsung ditabraki begitu saja. Cibinya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Menjadi sebuah keunggulan lagi tapi Rinsnya di belakang tertangkap basah. Dairannya Ventusnya diaktifkan satu terakhir dan Sonnya pun masih berhasil kabur. Hingga membuat Dairen yang hilang. Yap,
sedikit panjang ya teamfight yang dibawakan tadi. Dan Sutsujin memang mengincar ke arah lini belakang Chibi yang ditarget. Walaupun in the end dari Sutsujin selamat, tapi Oke, ada satu bloodhound sepertinya dan juga flicker. Namun untuk sekarang coba lihat. Skylar masih belum sempat untuk bisa memberikan backup terhadap Idok. wah itu terlalu jauh sih, Skylarnya masih di jalan tadi. Dan sampai akhirnya membuang flicker dan Bloodihan yang memang sebenarnya kena. Oke, sementara sekarang Glorious Pathway dikeluarkan. Bisakah itu membantu Smooth untuk bisa kabur dari kejaran Sutsujin yang ada di bagian belakang dengan Revitalize. Yang ada di dalam tubuhnya cukup berimbang sekarang keadaan. Oke, dari tim Famos mereka udah mulai bounce back juga dengan adanya ini dia Turtle yang nge-boost mereka terus-terusan. Ya. Dari segi EXP, dari segi goldnya juga. Terus juga dari bagaimana ngelihat ada space lagi-lagi yang bisa didapatkan oleh Nets-nya. Oke, sementara Warlord berhasil kabur, berhasil nge-dash lagi. Efek Refine tadi udah langsung diberikan. Smooth akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi di atas sepertinya akan ada 1v1 situation. Sutsujin melihat Chibi dari kejauhan. Mau digas atau tidak? Seenggaknya udah unggul level sih. Ya. Ini beda nasib ya dibanding game yang kedua tadi agak Wah, cukup digas ini struggle. kayak. Oh enggak, Enggak, sabar. sabar dulu. Ini lumayan menjadi game yang krusial pastinya ya. Wait, Match point masalahnya, jangan sampai ada mismove yang bisa dimanfaatkan. Dan lebih bermain hati-hati kali ini karena goldnya juga udah mulai tarik-tarikan nih ya. Nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Dan Araki Hoshi bener-bener harus manfaatin power pick off mereka dengan memastikan follow up damage-nya ada. hampir ya tadi Dairon ya. Hampir ya tadi. Hampir, karena Dairon tadi... agak kena kalau Dairon tadi dilemparkan ejector, buset deh. Iya. Bisa agak ngilu juga tuh kita lihat. Wait, tertarik dan ini waktunya. Ada Swallow dilemparkan, waktu itu terbakar dari Skylar. Karena sekarang modern saja ada crossbow team memang sudah diaktifkan walaupun masih ada beberapa pemain yang tebal dari tim Famos. Tapi Warlord menjadi korban pula. Masih jauh bisa mengatakan damage di bagian belakang. Sutsujin masih bisa selamat tapi coba lihat Skylar aja begitu berkilau lompat sana sini depan belakang atas bawah. Dan benar saja berhasil mendapatkan satu poin kembali tapi Cipinya mulai membalaskan keadaan kah? Tidak. Karena hanya Idok yang menjadi korban tapi pertukarannya begitu banyak. Untung ini mah. Iya, 4 poinnya dia. Hey, Wow! solo kill dari Rins. Lagi flicker offensif. Dan itu dia the power of Eve mengejar Void Crystal dan Void Blast yang akhirnya membuat dari Chibi pun harus hilang untuk keempat kalinya. Dan Trinity Marksman hadir untuk Skylar di menit yang ke-7. Itu aja ya. Wah. Udah modal udah ini mah. Tinggal gimana caranya lagi-lagi dapetin momentum. Karena nasib Sutsujin ini agak sedikit berbeda. Dia lebih free banget karena di belakangnya udah di backup juga dengan adanya remote manipulation. Dan bahkan Holy Crystal sekarang sudah diselesaikan. Tiap lini yang dimenangkan oleh Araki Hoshi. Ini ngasih pressure yang besar. Dimana tim Famos mereka nggak bisa dapetin early power dari Chibi. Dan di late game pun Nets. Walaupun udah punya item nih ya. Udah punya modal lah Corrosion sama Golden Staff sekarang. Tapi apakah ada space yang bisa diambil? Ada konsil nih. Kena ke siapa? Hep. Ya. Karena ini pasti bakal dipegangin nih sama Rins. Semuanya bisa dipok dulu. Mau teamfight udah babak belur duluan. Mau teamfight gede juga area OVVK terlalu besar. Dan ngandelin berarti dari Warlord-nya nih untuk dapetin ke arah root manipulation juga. Warlord juga nih ya. Belum bisa mendapatkan karena siapapun untuk bisa di-copy dari ultimate-nya Warlord. Melihat Sutsujin kejauhan. Warlord dilemparkan. Diselamatin ya. Iya, diselamatin dulu. Pulang. Tapi masalahnya ini Skylar juga free banget nih ya. Tinggal nunggu bagaimana caranya manfaatin crossbow of tank sebelum adanya Winter Crown yang selesai. Yep. Masih aman lah. Pokoknya selagi tidak ada Winter Crown, selagi tidak ada WON, gas terus pokoknya one-one. Tapi kalau udah ada 2 itu capek tahu. Dikadal-kadalin. Iya, terbang di atas kalau Winter Crown ngapa coba dia di atas coba. Udah kayak durian runtuh jadi ditunggu-tunggu di bawah. Ayo dek, turun dek. Dikasih harapan palsu. Iya, panik kok dek gitu kan. Ditungguin. Oke, tapi RRQ bakal coba untuk jalanin lane jauhnya dulu sih ya. Inner turret yang akan ditarget sebelum nantinya muncul Lord. Yang pertama, dan itu dia zoning out dari Zorn yang cukup mengerikan. Dan Wishing Lantern selesai dari Rins. Ini akan ngebuat dari Smooth akan benar-benar jadi smooth. Jadi lembut. Waduh, dan Skylar sekarang menjadi tim dari Malefic Gun untuk one-one ya. Akan mencoba untuk bisa menjaga jaraknya lagi. Hampir saya tertarik tadi dengan Didok. Tapi Zorn masih melihat dari kejauhan. Dairon menjaga badan, menjadi pagar utama dari area masuk tim Famos. Oke, poke damage menuju ke arah Lord juga udah dilakukan sama Araki Hoshi. Dan Zorn
masih memberikan informasi terlebih Waduh, dahulu. Ditarik dulu. hampir lagi dan sekarang Glorious Spark langsung dikeluarkan. Coba lihat pergerakan Dairannya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, tapi ternyata Dairannya pun langsung menggila dengan cepat. Maka untuk sekarang tadi langsung saja Lordnya didapatkan oleh Chibi, gagal kembali walaupun Chibi dapat hilang. Dan sekarang untuk mau pergi ke arah mana Sorn. Sorn pun menjadi korban 3 player lenyap seketika. Flicker pun dikeluarkan tapi masih ada Void Crystal juga namun masih gagal. Yap, Lordnya memang lagi-lagi didapetin tapi seharusnya dengan unggul jumlah ini Lord gak akan jalan terlalu jauh sih. Masih bisa ditahan bahkan di depan base turret dari tim Famos. Tapi kita ngeliat retribution dari Chibi selalu on point loh. Yap. Selalu on ini point. bakal bahaya kalau Ararki Hoshi bisa digituin terus gitu loh. Ayo, fokus retrinya, ayo. Iya. Bahaya ini. Ini mungkin masih Lord pertama, masih Turtle. Tapi kalau udah Lord Evolve, itu bahaya banget. Enggak, kalaupun emang dari tadi juga kita kalah dari kontes Lordnya, ya wes, ini mereka juga harus ganti lagi nih daripada ngambil resiko kayak begitu, ganti strateginya. Pick ambilin dulu mungkin beberapa player dari tim Famous, baru dari tim Famous itu sendiri. Yap, udah. Pick off dulu satu. Iya, pick off dulu satu kah atau 2 ya. 1 minimal mungkin mereka udah males untuk maju. Malah jatuhnya kayak dibanding gacha ya. Iya, dibanding gacha deh karena statistiknya dari match ini ya kalau objektif Ararki kalah retribution aja udah. Yap, dan Chibi selalu bisa menyelinap masuk dan itu juga berarti menjadi salah satu PR sendiri untuk Ararki. Gimana caranya ngebuat dari Chibi ini nggak bisa melangsak masuk nih. Dan ya, walaupun memang selalu bisa dijawab sama Ararki, mereka gak dapat Lord ataupun Turtle-nya, tapi mereka bisa menangin team fight-nya. Kayak tadi, Chibi yang harus bayar nyawanya. Tapi masalahnya itu gak selalu bisa dilakukan terus-menerus. Betul. Apalagi kalau misalkan nanti yang menginjak arah middle to the late game dengan item-item yang udah mumpuni juga, yang udah mulai balance, itu bakal jadi masalah yang berarti untuk RRQ. Iya, ini tadi masih aman tuh. Lordnya mereka dapat, kita dapat 3. Tapi kalau misalnya ada kejadian Lordnya dapat, tapi malah kita yang hilang 3, waduh, ngilu bang. Bahaya itu ya, dan sejauh ini sebenarnya dari tim Famos cuma dapetin 1 turret aja di bawah ya. Secara data memang dari objektif kalah, tapi turretnya yang bisa didapetin juga nih. 6.300 gold yang dipimpin juga, Malefic Gun udah terselip dan bahkan ada sedikit Magic Blade juga ya untuk Skylar-nya, dia lebih mencari aman lagi atas serangan dari Warlord. Oke, ketahuan sekarang. Idok harus mundur. Yap. Dan udah selesai dengan Rose Gold Meteor-nya juga. Nets sudah selesai dengan Trinity Marksman-nya walaupun emang agak sedikit terlambat ya. Dan tinggal gimana caranya Ararki Hoshi tidak akan ngasih space untuk Nets ini delivering damage. Karena harusnya kalau misalkan secara range-nya itu bakal mudah banget untuk dipegang sama Rins. Oke, sekarang Skylar pun akan maju. Akankah konsil mau dilakukan? Tapi barusan hampir saja tadi menarik. Dan juga Cyclone Eye. Kalau kita yang ngilu ya. Iya itu tadi kalau udah Cyclone Eye tambah flicker lagi buset ya sampai base itu. Ditarik. Jauh juga sampai map brawl. Jauh bener tuh ya. Tapi Lord in Hand sesaat lagi pun akan muncul. Invade karena purple buff telah dilakukan juga dan Skylar yang punya purple buff di kakinya. Yep, Lord. Ini dia kontes akan terjadi kembali. Mereka pun harus tenang, mereka pun harus waspada. Berhasil menarik ke arah 1 player. Dan 1 crossbow udah langsung berhasil diaktifkan. Mau kabur ke arah mana? Patrol Guardian. Tapi ternyata dibalaskan pula dengan Patrol Guardian. Namun sejauh ini ada 3 player langsung menghilang dengan sangat cepat dari tim Famos. Ditarik kembali tapi tidak kena keunggulan dari Ararki Hoshi. Wave minion masuk lewat bawah. Dan itu yang dibutuhkan. Cari dulu orangnya. Tim fight dimenangkan dan 1 wave akan dikawal. Oke, 1 wave akan dikawal. Akan seperti apa lagi akhir dari game yang ketiga, tapi sepertinya wave minion masih bisa ditahan, tapi masih ada Skylar dan mereka pun akan mengantar kaki wave minion lewat tengah. Warlord pun akan mundur sedikit, tapi mereka sudah terlalu lama berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Famos dan masih ingin lebih ke masih ada 2 katapult dan tidak sempat. Tidak sempat, karena Smoothia pun hadir menggelar kembali dari 1 Glorious Path Away. Dan memang dari Ararki Hoshi, mereka berupaya untuk dapetin 2 base turret dan itu adalah hal yang cukup mahal. Dan waktunya ternyata sempat untuk langsung mengeksekusi menuju ke arah Lordnya. Sehingga kali ini Ararki Hoshi akan mundur dulu perlahan dengan Windtalker yang udah ditabung oleh Skylar sekarang. Harusnya ini akan menjadi mode endgame sih. Ya, wave minion didapatkan 1 wave minion lagi, udah dihilangkan juga. Lord berhasil diambil juga. Nah di tengah tinggal ditahan atas bawah, hantar bareng-bareng beres nih. Let's see. Yap. Nah ini udah bakal ditahan dulu nih di arah tengah sehingga akan ada pemanfaatan dari Trillian Push walaupun atasnya ada agak sedikit terlambat ya. Tengahnya udah masuk duluan. Yap.
Wave Minion bersama dengan Lord ada di area tengah. Tapi ternyata berhasil ditarik oleh Idong. Waktunya menggajak dan sekarang Idong kabur ke tempat yang berbeda. Sejauh ini mereka berhasil mendapatkan crossbow yang langsung diaktifkan. This is Captain Scalar memberikan damage yang begitu mengerikan ke arah beberapa player dan juga Sujin masih menggila. Tapi Pesha berhasil didapatkan. Banyak yang berkata kalau regional Indonesia tidak belajar.